Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimi. Saya dari program studi manajemen kelas RA1 semester 3. Dosen pengampu Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Nah, video ini saya buat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian setengah semester mata kuliah komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi. Baiklah, selamat menyaksikan teman-teman. Semoga video ini bermanfaat karena Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton dan bisa lebih memahami tentang komunikasi bisnis. Selamat menyaksikan. Kalau berbicara tentang komunikasi bisnis, apa yang teman-teman pikirkan nih? Jika diartikan secara harfiah, komunikasi berarti interaksi antara dua atau lebih untuk menyampaikan suatu informasi. Nah, dalam bisnis, komunikasi tersebut penting dilakukan supaya tidak terjadi kesalahan. Tanpa komunikasi yang baik, maka berbagai masalah akan timbul, mulai dari karyawan, pelanggan, hingga keuntungan mulai menurun. Nah, agar kondisi tersebut tidak terjadi, pelajari lebih lanjut tentang definisi komunikasi bisnis, tujuan, manfaat, unsur-unsur hingga jenis-jenis pada yang saya sampaikan ini. Nah, pengertian komunikasi bisnis. Sebelum membahas lebih jauh nih, alangkah baiknya Anda memahami terlebih dahulu apa itu komunikasi bisnis. Secara umum, komunikasi bisnis adalah suatu komunikasi verbal maupun nonverbal antara orang-orang di dalam dan di luar perusahaan. Hal ini meliputi gagasan, ide, pendapat. Nah, ada ide, ada pendapat, hingga informasi yang dilakukan secara personal ataupun impersonal. Dalam pengertian lain, komunikasi bisnis adalah cara karyawan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Sementara menurut Purwanto pada tahun 2003, komunikasi bisnis adalah kegiatan pengiriman dan penerimaan pesan antara dua pihak, kelompok kecil atau bahkan dalam suatu lingkungan atau lebih, dengan tujuan untuk mempengaruhi perilaku di sebuah organisasi. Lantas, apa yang membuat komunikasi dalam bisnis menjadi sangat penting? Ini berguna saat teman-teman nih melakukan kegiatan seperti proposal dan perencanaan ide bisnis baru, penyajian gagasan, pengambilan keputusan, membuat kesepakatan, hingga operasional layanan penjualan. Nah, seluruh aktivitas tersebut dapat terlaksana efektif tergantung dari proses komunikasinya nih. Jadi tergantung komunikasinya. Nah, adapun seperti tujuannya nih. Setelah mengetahui apa yang dikomunikasikan bisnis, lalu apa sajakah tujuannya nih? Secara garis besar terdapat 4 tujuan. Nah, ada empat tujuan komunikasi nih di dalam suatu perusahaan atau organisasi, diantaranya nih. 1. Memberi informasi ataupun dengan informing. Tujuan komunikasi bisnis
Yang pertama adalah memberikan informasi seputar dunia usaha dagang kepada pihak lain. Misalkan seorang pimpinan perusahaan memerlukan beberapa staf administrasi baru di kantor cabang. Nah, untuk memperoleh pegawai yang diharapkan tersebut, perusahaan bisa membuat iklan lowongan kerja melalui berbagai media seperti internet, majalah, surat, kabar, atau bahkan radio. Nah, tiap-tiap sarana informasi tersebut pastinya memiliki kelebihan nih teman-teman maupun kekurangan. Ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, sehingga tergantung manajer menentukan media mana yang akan digunakan. Nah, ada pilihan media mana yang akan digunakan dengan pertimbangan kapabilitas internal perusahaan. Yang kedua nih, yang pertama kan tujuannya yang pertama itu kan memberi informasi. Yang kedua ini melakukan persuasi atau persuading. Tujuan komunikasi bisnis lainnya ialah melakukan persuasi atau bujukan kepada pihak lain sehingga maksud serta tujuan yang disampaikan mampu dipahami secara baik dan benar. Hal ini kerap digunakan terutama ketika berkaitan dengan negosiasi, musyawarah, dan semacamnya. Nah, agar bisa memperoleh hasil perundingan yang optimal, masing-masing pihak setidaknya harus memahami prinsipnya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, yang selanjutnya ini melakukan kolaborasi atau collaborating, melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan pihak lain merupakan salah satu tujuan komunikasi bisnis juga yang tak kalah penting. Jadi sama pentingnya nih teman-teman. Melalui jalinan komunikasi ini, seseorang dapat dengan mudah menjalankan suatu kerjasama, entah itu dengan pihak domestik atau juga perusahaan asing sekalipun. Selanjutnya itu tentu ada manfaatnya, manfaat komunikasi bisnis. Nah, begitu banyak manfaat komunikasi bisnis, oleh karena itu hal ini sangat penting bagi operasional suatu perusahaan. Nah, sebab dengan komunikasi yang efektif Anda dapat memperoleh dampak-dampak positif seperti meningkatkan keterlibatan pegawai, mengurangi komunikasi yang tidak dibutuhkan, mengatasi miskomunikasi, mendorong produktivitas pegawai, meningkatkan komunikasi antara departemen, meningkatkan komunikasi dengan pegawai work from home, mengurangi turnover pegawai, mendukung upaya berbagai pengetahuan, meningkatkan kepuasan dan retensi konsumsi, membangun budaya bisnis yang lebih baik sebagai upaya membangun citra perusahaan di mata masyarakat. Nah, selanjutnya ada lagi nih teman-teman, meningkatkan keberhasilan bisnis perusahaan. Nah, yang terakhir itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu unsur-unsur komunikasi bisnisnya nih. Apa sih aja unsur-unsurnya itu dalam mata kuliah komunikasi bisnis? Di dalam kegiatan bisnis, aktivitas komunikasi setidaknya harus memiliki unsur tertentu. Adapun unsur komunikasi bisnis adalah sebagai berikut nih teman-teman.
Yang pertama itu tujuannya. Ada tujuan nih. Tujuan setiap komunikasi perlu memiliki tujuan dan maksud tertentu. Nah, yang selanjutnya terdapat pertukaran. Apa tuh? Terdapat pertukaran. Komunikasi setidaknya melibatkan dua orang atau lebih, yaitu komunikator dan komunikan. Berisi informasi, gagasan, opini, atau instruksi. Nah, merupakan isi pesan yang dimaksud dalam komunikasi menggunakan cara personal ataupun impersonal. Memakai simbol atau sinyal. Komunikasi dilakukan dengan memanfaatkan alat atau metode yang mampu memudahkan penyampaian pesan agar dapat dimengerti. Jadi kayak pesannya itu harus mudah dipahami, teman-teman. Mencapai target atau tujuan organisasi. Pencapaian tujuan harus sejalan dengan misi perusahaan yang sudah ditetapkan. Komunikasi internal nih. Ada juga komunikasi internal, merupakan interaksi yang terjadi di dalam perusahaan atau organisasi, sehingga komunikasi ini hanya melibatkan anggota internal dari perusahaan tersebut, seperti pertukaran gagasan secara langsung atau juga telepon dan email. Salah satu contoh komunikasi internal ialah komunikasi antar sesama pegawai atau atasan dan lainnya yang terjadi tanpa memperhatikan tingkatan selama masih dalam satu perusahaan atau organisasi. Siapapun dapat melakukannya. Yang kedua nih, komunikasi eksternalnya nih. Berbeda dengan sebelumnya nih. Komunikasi tereksternal merupakan jenis komunikasi yang terjadi dengan pihak luar seperti bersama mitra, pelanggan, vendor, dan lain-lain. Namun tidak seperti dalam tingkat internal. Komunikasi eksternal cenderung bersifat lebih kompleks serta kurang teratur. Komunikasi vertikal. Jika komunikasi internal tidak memperhatikan tingkatan, maka kontak yang dilakukan vertikal ialah sebaliknya. Dalam hal ini, komunikasi dalam perusahaan terjadi secara timbul balik antara tingkatan saja. Misalnya komunikasi antara direksi tanpa mengikut sertakan bawaan. Komunikasi itu saja teman-teman yang saya presentasikan dalam video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman untuk bisa lebih semangat untuk memahami materi komunikasi bisnis ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Terima kasih teman-teman.